Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hikmatiar dengan NRP 15/2024-162. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan kelima mata kuliah praktikum pemrograman berbasis objek mengenai Spring Boot. Di sini sebelumnya ada POP SML. Dia ini kurang lebih berisikan komponen-komponen yang digunakan. Di sini ada Spring Boot, ada web MFC, ada Timelift, juga ini H2 Innova Database. Dia ini database dalam aplikasi, jadi tidak memerlukan uh, aplikasi untuk MySQL seperti XM ataupun Laragon. Dan kekurangan dia ini ketika habis selesai di run, nanti data-datanya hilang. Nah, ini test application itu seperti main.java anggapannya. Jadi ketika ingin run program, gainnya itu file yang ini. Ini ada info ini cuma ngasih tahu informasi ya, biar cepat aja, kayak tinggal klik ini buat langsung masuk ke web yang jalan di di localhost port 8080. Ini untuk formnya, ini juga itu console keterangannya, dan juga ini untuk link untuk API-nya biar tinggal kopas. Selanjutnya ini ada mahasiswa.service. Dia ini yang bagian berkomunikasi dengan mahasiswa repository, yang ngatur-ngatur lah intinya. Ya, jadi pin by ID, nge-save, juga nge-delete data-data mahasiswa repository sendiri. Ya, ini interface, itu hanya interface ngambil dari event JPA repository. Dia ini yang berbicara langsung ke bagian database. Jadi ketika masukin data, nambahin data, ngapusin data, itu jualnya di mahasiswa repository. Makanya ini ke service di extend. Selanjutnya ini ada model mahasiswanya sendiri. Dia untuk variabelnya di sini ada ID, tipe datanya long, ada nama, string, NRP juga menggunakan string aja, walaupun bisa pakai nomor hitungannya. Ada kelas dan juga nilai. Ini konstruktornya beserta getter dan juga setternya. Ini ada controllernya. Dan ini yang bagian kontrol traffic di webnya nanti ketika ada PM masuk ataupun PM masuk terus kita kayak mau nambahin data, ngurangin data, ini dia sama dia dulu dikontrol gitu. Selanjutnya ini juga sama, ini REST controller kurang lebih sama, tapi dia ini untuk bagian REST API-nya buat nanti bisa dicek di Postman. Supaya bisa cek Postman nanti dia yang handle-nya. Kalau kita ngecek isi database-nya gitu-gitu. Selanjutnya ini aplikasi property, ini properti dari aplikasi yang dipakai ada S2 console, JPA, S2 database, dan juga ini nama aplikasi dari Spring Boot ini namanya test. Ini ada di template folder mahasiswa. Ini ada index.html juga format HTML. Ini index.html. Ini bagian page pertamanya, jadi ada HTML. Ini bagian formnya buat nanti buat munculin page form database lagi, form pengisian mahasiswanya. Kita run dulu. Nah, ini dia running, tunggu dia akan jadi jalan dulu. Ini kalau pertama kali dijalankan harusnya dia ada ngedownload dulu si dependensinya. Tapi karena ini sudah dijalankan sebelumnya, ini langsung ini dari info tadi ada web app. Kita coba klik aja. Ini pasti kosong walaupun dia pertama kali dijalankan, tapi sebenarnya kalau dijalankan juga sebelumnya datanya akan hilang karena dia pakai S2 database, dia pakai in-app database. Kita buat mahasiswa, contohnya tester 2, ini kayak gini aja, contohnya kelasnya PBOAA 1.
terus nilainya 80. Kita simpan, dia masuk, terus kita coba tambah mahasiswa lagi, tes 15 1 fx2 PBOAA aja dia 66, tersimpan juga, dia masuk. Coba edit PBOAA, dia udah berubah. Terus kita coba hapus, fotonya hilang, berhasil. Tambah lagi, uh, 77 simpan. Untuk fungsi chat udah di web ini sudah berjalan, tapi di sini kita akan cek lewat Postman. Ini untuk cek isi database-nya secara langsung. Muncul di ada index pertama, ini di ID ke-1 dan juga ID ke-3. Kenapa ID ke-3 bukan ID kedua? Karena ID kedua tadi kan sudah dibuat tapi sudah dihapus kembali. Dia nggak ngereset baru lagi. So, ini untuk coba cek untuk index ke-1 khusus, dia beda di request-nya. Kalau ini kan mahasiswa aja, jadi dia ngecek ke semua isi dari si mahasiswa, database dari mahasiswa itu sendiri. Dia cek full. Kalau ini dia cuma ngecek indeks pertama aja, dan juga di bodinya kosong. Ini ada pos mahasiswa, ini saya nama 64, nilainya 92, kelasnya PBO A2. Saya coba send dulu. Jadi responnya udah aman 200 atau oke, tapi kita harus cek lagi di webnya. Refresh. Nah, di sini sudah terdapat data yang tadi kita send lewat si Postman. Kurang lebih sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam tutur kata ataupun pengerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.